Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam aspek hukum perdata. Yang beranggotakan saya, Novita Indah Prasasti, lalu teman saya ada Sheila Nur Salsabila, Erosi, dan Indra Jatmika Putra. Next. Dalam aspek perspektif perdata, aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UU PPLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui proses perdata diatur dalam bab 13 pasal 84 sampai dengan pasal 93. Dalam pasal tersebut menjelaskan adanya dua cara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditempuh melalui jalur pengadilan atau melalui jalur di luar pengadilan, berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksud untuk melindungi hak perdata para pihak yang bersengketa. Pasal 85 UU PPLH tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. Bentuk dan besarnya ganti rugi. B. Tindakan pemulihan tertentu untuk menjamin akibat pencemaran dan atau kerusakan. C. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. D. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Poin yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 3. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator atau arbitrase untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Mengenai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ini dikenal juga dengan penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution atau ADR. Lembaga ADR ini terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan. Pasal 87 UU PPLH tentang penyelesaian sengketa di pengadilan. 1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. 2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum atau kewajiban badan usaha tersebut. 3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Yang keempat, beserta uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh kasus sengketa antara PT Indo Acidatama Chemical Industri dengan petani desa Kemiri, Kecamatan Keramat, Kabupaten Karanganyar. Nah, konflik ini terjadi
dikarenakan terganggunya hak masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat, yang dimana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai zat kimia dan dibangun di sekitar pemukiman penduduk. Kegiatan produksi dan pembuangan limbahnya dilakukan di sekitar pemukiman penduduk. Oleh karena itu, masyarakat sekitar merasa bahwa proses produksi tersebutlah telah mengakibatkan terganggunya hak akan lingkungan hidup yang baik. Nah, pencemaran yang dirasakan oleh Desa Kemiri ini seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air yang dimana limbah pabrik tersebut dibuang ke sungai. Terus yang kedua ada polusi udara seperti terciumnya bau busuk, tidak sedap, dan pencemaran tanah di lahan pertanian. Bentuk kerugian yang dirasakan petani, yang pertama ada tanaman padi berwarna kemerah-merahan. Yang kedua, hasil produksi padi merosot diakibatkan isi padi tidak bisa penuh. Dalam penyelesaian sengketa pada kasus tersebut menggunakan penyelesaian kasus di luar pengadilan. Luar pengadilan dalam bentuk mediasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa terhadap petani Desa Kemiri dan PT IACI yaitu terjadinya pencemaran udara atau limbah gas. Atas kesepakatan para petani, selanjutnya ditunjuk seorang pendamping yang diharapkan dapat menjembatani perundingan dengan pihak perusahaan pendamping yang ditunjuk itu, yaitu ada Pak Bagus, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Menurut petani adalah supaya proses perundingan dapat berlangsung dengan cepat serta tidak mau melibatkan banyak pihak. Sedangkan dari perusahaan diwakili oleh Pak Budi Muljono selaku Direktur Utama PT IACI. Dalam kasus ini, PT IACI melakukan uji laboratorium terhadap limbah yang dihasilkan oleh pihak perusahaan tersebut. Hasil dari uji laboratorium menyatakan bahwa hasil secara umum disebutkan baik dalam arti semua yang diteliti masih dalam ambang batas normal. Setelah dilakukan perundingan hingga mencapai kata sepakat, disepakati bahwa PT IACI memberikan bantuan kepada koperasi tani sebesar 150 juta. Istilah yang dipakai di sini bukanlah ganti kerugian karena PT IACI merasa bahwa mereka tidak melakukan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada PT IACI mencairkan bibit padi yang bisa tumbuh dengan baik bila ditanam di sekitar pabrik. Sawah yang digunakan untuk menanam bibit percobaan adalah sawah milik perangkat Desa Kemiri. Jadi setelah masa panen, semua biaya yang dikeluarkan oleh pabrik harus dikembalikan oleh petani perangkat Desa Kemiri. Tetapi jika gagal panen, maka biaya yang ditanggung oleh pihak pabrik. Jadi PT IACI hanya meminjami modal kepada petani. Petani yang sudah memperoleh uang 150 juta tidak mendapatkan bibit secara gratis. Jadi harus membelinya sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.